Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 5 Desember 2021 dengan judul Jadilah Tenang Supaya Kamu Dapat Berdoa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu besar kasih dan rahmat-Mu bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Ini bukan oleh karena kehebatan kekuatan kami, tapi ini oleh karena kasih karunia Tuhan bagi hidup kami. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari kita ikuti penjelasannya. Nasihat kepada Israel modern saat ini adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doronglah supaya semua orang muda agar berpikiran tenang atau sadar diri. Dalam segala hal hendaklah engkau sendiri menunjukkan teladan perbuatan yang baik. Dalam pengajaranmu tunjukkanlah yang benar, serius, tulus dengan ucapan yang baik. Sehingga engkau tidak dapat dipersalahkan, supaya pihak lawan kita mendapat malu, sebab tidak dapat ada keburukan yang dapat dikatakan kepada engkau. Dan doronglah semua hamba menurut kepada tuannya, dan untuk menyenangkan mereka dalam segala hal, tidak melawan kata-katanya kembali dan tidak mencuri, melainkan menunjukkan kesetiaan yang sempurna, supaya di dalam segala hal mereka menjadi suatu perhiasan bagi pengajaran Allah, Juru Selamat kita. Lawanlah musuh itu, janganlah tergoda oleh segala daya tariknya yang membesar-besarkan dan segala pertunjukannya. Adalah suatu pekerjaan bagi agen manusia agar menjadi kuat, bukan dalam kekuatannya yang fana, melainkan di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kristus telah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Resolusi-resolusinya engkau boleh lakukan dalam kekuatanmu yang fana, akan hanya menjadi bagian tali-tali di pasir. Tetapi jika engkau berdoa dengan tulus, menyerahkan dirimu, jiwa, tubuh, dan roh kepada Allah, engkau sedang memakai segala perlengkapan senjata Allah dan membuka jiwa kepada kebenaran Kristus. Maka hanya ini, kebenaran yang diperhitungkan oleh Kristus menyanggupkan engkau dapat berdiri melawan segala tipu muslihat iblis. Pekerjaan setiap jiwa adalah menolak musuh dalam kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus Kristus, dan janji itu pun berbunyi bahwa iblis akan lari dari kita. Tetapi hendaklah semuanya menyadari bahwa mereka ada di dalam bahaya, dan tidak ada jaminan keselamatan kecuali mereka sesuai dengan teks ayat itu. Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah. Bagaimana? Oleh pemeriksaan, tekun akan hatimu sendiri, dengan menjadi seperti anak-anak, dengan sungguh-sungguh dan rendah hati, bergantung pada Allah, memberitahukan kelemahanmu kepada Yesus, dan oleh mengakui segala dosamu. Dengan demikian, engkau boleh mendekat kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan dan juga semangat dan motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami bahwa Kristus telah berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Resolusi-resolusi yang engkau boleh lakukan dalam kekuatanmu yang fana akan hanya menjadi bagaikan tali-tali di pasir. Tetapi jikalau engkau berdoa dengan tulus, menyerahkan dirimu, jiwa, tubuh, dan roh kepada Allah, engkau sedang memakai segala perlengkapan senjata Allah dan membuka jiwa kepada kebenaran Kristus. Maka hanya ini kebenaran yang diperhitungkan oleh Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan juga berikan hikmat pengetahuan sorga dan sukacita untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk terus mereka berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.